Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Umi Sayyidah dengan NIM 230100242202, kelas 2023F dari Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterkaitan antara teknologi pendidikan dengan literasi digital untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah literasi digital. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang sudah ditentukan. Di era digital saat ini, program studi teknologi pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks dan memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Karena kedepannya tidak dapat dipungkiri jika teknologi akan berkembang secara pesat, termasuk di dalam dunia pendidikan. Sekolah juga telah menerapkan teknologi sebagai bagian integral dari proses pendidikan mereka. Oleh karena itu, penggunaan teknologi pendidikan menjadi penting bagi pelajar saat ini karena menawarkan mereka kesempatan untuk belajar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada jika mereka tidak menggunakan alat dan program tersebut. Nah, ini memiliki peran yang sangat penting karena dapat memberikan akses yang mudah bagi peserta didik maupun pendidik. Dalam menanggulangi hal tersebut, tentunya kita harus mempersiapkan diri, salah satunya dengan masuk di dalam program studi teknologi pendidikan. Nah, di sini mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu program studi teknologi pendidikan. Program studi teknologi pendidikan adalah salah satu bidang studi yang menyelidiki proses menganalisis, merancang, mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi lingkungan instruksional, bahan pembelajaran, peserta didik, dan proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan belajar dan mengajar. Jurusan ini berfokus pada pengembangan kurikulum pendidikan dan pemanfaatan teknologi bagi dunia pendidikan. Jurusan teknologi pendidikan tergolong sangat penting karena dapat membantu tenaga pendidik untuk mengintegrasikan teknologi dan alat baru ke dalam kelas mereka. Di jurusan ini, kamu akan dibekali dengan pemahaman tentang kurikulum sehingga kita bisa menjadi lulusan yang mampu menyiapkan solusi dan mengembangkan kurikulum yang cocok bagi pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan akan memproduksi berbagai jenis produk yang berkaitan dengan teknologi dan penerapannya dalam pendidikan, seperti laporan penelitian tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan, proposal pengembangan kurikulum berbasis teknologi, buku panduan penerapan teknologi dalam proses belajar dan mengajar, aplikasi pendidikan berbasis teknologi, dan masih banyak lainnya. Umumnya, jurusan teknologi pendidikan mempersiapkan setiap mahasiswanya untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional dan dapat memanfaatkan teknologi. Di jurusan ini, kita akan belajar mengeksplor dan menggunakan alat digital, mengembangkan keterampilan pedagogis, menyusun strategi ruang kelas, dan mempelajari cara mendukung pendidikan melalui teknologi. Dengan kata lain, jurusan teknologi pendidikan akan mengajarkan kita cara memanfaatkan teknologi, baik hardware maupun software, untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Teknologi pendidikan meliputi penggunaan pembelajaran online atau e-learning, pembelajaran mobile, pembelajaran multimedia, pelatihan berbasis komputer atau CBT, dan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Salah satu mata kuliah yang ada di dalam program studi teknologi pendidikan yaitu literasi digital. Literasi digital diperlukan dalam penggunaan teknologi. Salah satu komponen dalam lingkungan belajar dan akademis yaitu literasi digital. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi. Dalam bidang teknologi, khususnya informasi dan komunikasi, literasi digital berkaitan dengan kemampuan penggunanya. Kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif.
Arti literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis yang dibentuk dalam digital. Bentuk literasi digital kini banyak kita temui di internet ataupun di perpustakaan kota dan perpustakaan daerah. Salah satu bentuk literasi digital yang bisa dan sering kita temukan di internet berbentuk e-book ataupun bahan bacaan yang berbentuk digital dan tidak harus terpampang di internet. Arti literasi digital kini sudah mulai berkembang, bukan sekadar literasi digital dan literasi umum saja, tetapi ada pula istilah yang disebut dengan literasi komputer, literasi media, literasi sekolah, dan literasi sains. Arti literasi digital secara garis besar sebenarnya dapat diartikan sebagai upaya memahami, menggunakan, melibatkan, mentransformasi, teks, dan menganalisis, di mana kelima hal tersebut sebenarnya fokus pada kompetensi atau mengembangkan kemampuan dalam membaca dan menulis. Dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik 2021, karya Devri Suherdi, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, menyebarkan, menggunakan, membuat serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Dalam buku klasik Gilster 1997, literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format yang berasal dari berbagai sumber yang disajikan melalui komputer. Adapun arti menurut para ahli, literasi digital terbagi dalam 7 arti literasi digital sebagai berikut. Yang pertama, arti literasi digital menurut UNESCO. Pengertian literasi menurut UNESCO mengartikan bahwa literasi sebagai perangkat keterampilan, baik itu keterampilan kognitif, menulis, ataupun keterampilan membaca. Semua keterampilan tersebut dapat dikembangkan dan dibentuk melalui berbagai jalur, misalnya lewat penelitian akademi, pengalaman, pendidikan, ataupun nilai-nilai budaya. Menurut UNESCO, konsep literasi digital itu sendiri sebagai upaya untuk memahami perangkat teknologi komunikasi dan informasi. Hal ini berupa literasi TIK yang bertujuan fokus pada kemampuan teknis yang bersifat untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis digital. Kita mengetahui jika literasi digital itu sendiri bagiannya menjadi dua, yaitu literasi teknologi yang lebih menekankan pada pemahaman teknologi digital dalam penggunaan dan kemampuan teknis, serta literasi informasi yang menekankan pada aspek pengetahuan. Masih menurut UNESCO, aspek literasi digital terbagi menjadi dua. Yang pertama dari segi pendekatan konseptual dan aspek operasional, di mana pada pendekatan konseptualnya terfokus pada perkembangan kognitif hingga sosial emosional. Sedangkan secara operasional tekanan pada kemampuan teknis penggunaan media tidak boleh diabaikan. Yang kedua adalah literasi digital menurut Merriam-Webster. Menurut Merriam-Webster, pengertian literasi adalah kemampuan melek aksara. Maksud dari melek aksara itu sendiri sebenarnya inti maknanya tidak jauh berbeda dengan yang diungkapkan oleh UNESCO, yaitu meliputi kemampuan menulis, membaca, dan memahami ide. Yang ketiga, ada Institut Literasi Nasional. Pendapat dari Institut Literasi Nasional juga berbeda lagi. Menurutnya, pengertian literasi itu sebagai bentuk kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah pada tingkat permasalahan yang berbeda-beda. Jadi, tidak hanya sebatas kemampuan berbicara, menulis, dan membaca saja, tetapi juga pada tingkat pekerjaan, masyarakat, dan keluarga pun juga termasuk di dalamnya. Seperti yang kita temukan bahwa literasi digital itu sendiri sebenarnya sehari-hari sudah biasa dan sering kita temukan. Dibandingkan membuat bacaan, memang lebih banyak yang membaca dan menikmati literasi bacaan tersebut. Padahal dalam literasi digital tidak selalu diartikan bahwa kita sebagai penikmat, tetapi juga bisa sebagai pencipta atau penulisnya.
Yang keempat yaitu menurut Paul Gister. Menurut seorang penulis dari buku berjudul Digital Literasi yang diterbitkan pada tahun 1997, mengartikan bahwa pengertian literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan informasi dalam berbagai bentuk, baik itu dari sumber, dari perangkat komputer, ataupun dari ponsel. Pastinya kita sudah sering melakukan hal ini. Bahkan dalam urusan sepele pun, kita langsung bisa mengolah literasi digital lebih cepat daripada mengakses buku secara manual. Apalagi kini didukung dengan jaringan internet yang lebih representatif dan ponsel yang semakin canggih. Sehingga kita bisa menyimpan literasi digital tidak hanya di komputer, tetapi juga dapat disimpan di ponsel pintar masing-masing. Inilah kecanggihan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh teknologi dan kemutahiran data. Dan kini, literasi digital pun sudah bukan sesuatu yang asing di era sekarang. Yang kelima, yaitu arti literasi digital menurut Bowden. Sedangkan, Bowden menekankan bahwa literasi digital sebenarnya lebih menekankan pada literasi komputer dan literasi informasi, di mana literasi komputer ini sendiri sudah ada sejak tahun 1980-an yang lalu dan baru menyebar luas di tahun 1990-an. Dari perkembangan literasi digital semakin mudah diakses dan semakin luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa arti literasi digital menurut Bowden adalah keterampilan teknis dalam mengakses, memahami, merangkai, dan menyebarkan informasi. Di mana di era milenial seperti sekarang, hal semacam ini sangat familiar sekali. Tidak hanya sekedar akrab, namun sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu arti literasi digital menurut Douglas. Dalam sebuah tesis yang berjudul "Apa itu Literasi Digital?" yang ditulis oleh Douglas, ia menyatakan bahwa literasi digital sebenarnya memiliki beberapa elemen penting untuk meningkatkan dan mengembangkan literasi digital itu sendiri. Elemen tersebut meliputi beberapa poin seperti budaya, di mana di elemen ini diperlukan pemahaman ragam konteks penggunaan dunia digital. Ada juga elemen akan kemampuan kognitif, di mana perlunya daya pikir dalam menilai konten. Elemen lain pun juga ada, yaitu elemen konstruktif, komunikatif, kepercayaan, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab secara sosial. Jika semua elemen tersebut bekerja dengan baik, maka dapat memaksimalkan membantu aspek kognitif dalam menilai konten. Belso itu sendiri menyimpulkan bahwa literasi digital sebagai pengetahuan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan dan menggunakan media digital, mulai dari menggunakan jaringan, alat komunikasi, hingga bagaimana menemukan evaluasi. Yang ketujuh yaitu arti literasi digital menurut Mayes dan Fowler. Menurut Mayes dan Fowler, ada prinsip dalam mengembangkan literasi digital secara berjenjang. Pertama, kompetensi digital yang menekankan pada keterampilan, pendekatan, perilaku, dan konsep. Selain itu, ada penggunaan digital itu sendiri yang berfokus pada pengaplikasian kompetensi digital. Terakhir, adanya transformasi digital yang tentunya membutuhkan namanya inovasi dan kreativitas sebagai unsur penting dalam digitalisasi. Nah, dari ketujuh artikel literasi digital di atas, setidaknya kita mengetahui sudut pandang dan definisi dari berbagai sudut pandang masing-masing tokoh. Meski banyak yang mengartikan hampir sama, setidaknya ada sisi yang berbeda dan menarik. Sebenarnya, arti literasi digital itu sendiri pun juga bisa kamu artikan dengan cara dan versi kamu sendiri. Siapa yang mengira jika literasi digital yang sebenarnya makanan sehari-hari belum tentu dipahami semua orang. Bahkan, mereka yang mengakses literasi digital pun banyak yang belum tahu jika apa yang mereka baca termasuk dalam literasi digital. Dari pemaparan prodi teknologi pendidikan dan literasi digital di atas, keduanya saling memiliki keterkaitan yang erat karena penggunaan teknologi dalam pendidikan semakin meningkat. Berikut adalah beberapa keterkaitan antara prodi teknologi pendidikan dengan literasi digital. Yang pertama yaitu meningkatkan peluang pembelajaran.
Siswa dengan keterampilan literasi digital akan lebih nyaman dan percaya diri dalam platform pembelajaran. Sementara mereka yang tidak memiliki keterampilan literasi digital, mungkin kemajuannya terhalang oleh ketidakmampuan atau menghilangkan kepercayaan diri dalam menavigasi teknologi terkait. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi. Literasi digital juga berguna untuk meningkatkan kreativitas, motivasi, dan pemahaman materi oleh siswa pada mata kuliah pembelajaran terpadu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Literasi digital dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis, dan menyebarkan data. Yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan mengakses informasi. Kemampuan literasi digital dapat membantu siswa mencari, mendapatkan, serta menganalisis informasi yang tersebar di media digital sehingga memiliki tingkat perkembangan wawasan kebangsaan yang cukup baik. Yang kelima yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Literasi digital dirasa efektif mendukung pembelajaran menggunakan e-learning. Dalam mengintegrasikan literasi digital ke dalam proses pembelajaran, diperlukan adanya kebijakan dan prosedur yang mempertimbangkan panduan terbaru mengenai keselamatan penggunaan teknologi digital. Hal ini termasuk seperti melakukan pelatihan rutin untuk memastikan bahwa setiap orang mengetahui aturan dan harapan keamanan online. Sekian pemaparan saya mengenai keterkaitan antara prodi saya yaitu Prodi Teknologi Pendidikan dengan literasi digital. Mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.